Kalau nyerang pribadi saya nggak apa-apa, saya malah suka. Silakan. Penting Oh, jangan oke, oke, nabiku ya. Bang. Kalau nabiku kamu hina nabiku, aku pijak mulutmu pakai sendal jepit. Tengok aja. Jadi kau boleh serang pribadi saya, boleh, nggak apa-apa. Kau ngatain saya, Bang Suma itu ganteng, Bang Suma cakep, Bang Suma itu bagus, orangnya baik, nggak apa-apa. Aku ikhlas. Tapi kalau sampai nabiku kau hujat, ku kejar kau sampai alam kubur. Aslinton Kristen Muslim, Aslinton. Kristen. Ya, silakan Oke, Bang. Kita diskusi yang baik, Bang. Mikaela, Silakan. Kristen Muslim, Mikaela. Ya perihal Oke, tentang Bang sunat Aslinton itu aja sih. silakan. Silakan Bang Aslinton. Ya kalau dari saya sih tanggapannya ya seperti kurang lebih seperti tadi, karena sunat itu kan adat Yahudi. Barat kalau adat Jawa itu mau nikah kayak potong kelapa, jadi kita nggak usah ngikutin kayak tradisi adatnya gitu kan. Jadi gini saudara, kenapa sunat itu menjadi adat? Adat istiadat itu kan kebiasaan yang terjadi berlangsung terus menerus secara turun temurun pada suatu keadaan, pada suatu lingkungan, pada satu wilayah. Kenapa itu terjadi secara adat istiadat? Karena itu perintah kekal. Kejadian 17 nomor 7, nomor 8. Perjanjian kekalku dengan dengan Abraham adalah engkau anak-anakmu dan keturunanmu secara turun temurun harus menyunatkan nonotnya. Itu perjanjian kekal. Sehingga baik dari Nabi Ismail keturunannya maupun Nabi Ishak keturunannya semuanya secara turun temurun itu bersunat, karena itu perjanjian kekal. Sedangkan di dalam Kejadian 12 nomor 3 Tuhan berkata kepada Abraham, wahai Abraham, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, dan dunia ini akan penuh berkat dikarenakan engkau. Jadi kalau Indonesia penuh dengan orang-orang yang tidak bersunat, maka Indonesia ini tidak diberkati. Kenapa? Karena orang-orang yang membenci ajaran Abraham, orang-orang yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Maka solusinya adalah orang yang memberkati Abraham adalah orang yang menyunatkan dirinya. Tanda-tanda orang yang memberkati Abraham adalah periksa nonotnya. Kalau nonotnya masih pakai helm, artinya orang itu tidak melakukan pemberkatan kepada Abraham. Berarti Anda beda kelompok. Anda bukan dari golongan kami kalau Anda tidak bersunat. Karena itu perintah kekal yang datang kepada Bani Israel dan Bani Ismail. Itu perintah kekal itu. Tidak boleh. Bahkan dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak sunat nonotnya, masih berhelm, masih bau apa itu ya? Bau duren, ya. Maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Dia harus dibunuh. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Begitu saudara. Makanya saya katakan, siapa yang Anda ikutin? Anda ngaku-ngaku nebeng di kami sebagai agama samawi. Terus Padahal kalau kalian bukan dari terus kami. kalau tradisi Gitu. berzina lempar batu sampai mati, kenapa nggak diikutin? Berzina, ya itu dilarang, itu berzina lah. Ya, Lata berzina itu dilarang. Nggak hukumnya boleh. dirajam batu sampai mati, kenapa nggak diikutin? Ya karena itu perintahnya kemudian apabila Itu kan tradisi juga dulu. Kenapa nggak diikutin? dengar. Karena perintah di dalam Al-Quran, wa ulil amri minkum, kami Islam harus taat kepada pemerintah. Itu perintahnya. Jadi kalau pemerintah kan itu mengajarkan, ketetapannya. Bilang tadi ketetapannya dulu. diikutin. Kan ada perintah di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan jelas perintahnya. Pemerintah kami mengajarkan kemudian pezina ya dihukum sesuai dengan negara. Maka kami harus tunduk kepada pemerintah. Itu perintah Allah. Tidak boleh tidak. Kami nggak boleh menyalahi kaidah itu. Nah sekarang yang jadi masalah ini sunat. Ini sunat yang kita bahas. Jangan melebar kemana-mana dulu. Ya sama-sama Anda tradisi, mengatakan kan? kalian adalah penerus, kalian sudah tunggu. Bang Juma, Anda mengatakan kalian Bang pengikut Juma. Yesus Kristus. Yesus Ya. sunat nggak Bang Juma? Ya. Kalau menurut Lukas dia sunat, tapi Dia sunat sunat. atau tidaknya walau alam, karena Yesus. Ya. Nah, yang agama yang sunat apaan Bang?
agama yang mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Islam, termasuk kan? Yesus. Islam kan? Yesus Islam, iya jelas Kan? itu. Iya, kan Yesus kan sunat. Nah, yang Iya. agama sunat itu apa? Islam kan? Ya karena dia Takbir, lahir di sana, Allahu coba dia Akbar. lahir di Indonesia. Allahu Takbir, Allahu Akbar. Akbar. Nah, sedangkan Kristen ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Kristen ini dari kelompok mana kok tiba-tiba nongol di tengah-tengah antara Yahudi dan Islam, kok tiba-tiba nongol dengan pamer kulub? Dari kelompok mana mereka ini? Siapa yang mereka ikutin? Coba, karena begini saudara, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17 sampai nomor 23. Waspadalah kepada penyesat. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya dari penyesat itu? Tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Sunat. Memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, tapi tidak bersunat. Itulah penyesatnya. Hai, ya kawan, kenapa? Jangan diturunin. Izin Jangan diturunin. bertanya. Ya, silakan. Iya, iya. Saya ingin bertanya mengenai Bang Juma, boleh nggak? Ya, dari sekte mana bang? Gimana? Dari sekte mana? Sekte mana? Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Oh, Pantekosta. saya Katolik. Saya Katolik. Oh siap. Berarti Kristen pertama kali, Kristen paling tua, Katolik. Iya. Heeh. Bang Juma, ini saya bertanya di luar agama. Siap. Ya. Boleh nggak? Boleh. Selama tidak menyinggung suku, ras, dan seterusnya. Silakan. Bang Juma setiap live Ya. kenapa pakai masker? Ini cuma pertanyaan aja ya, bukan maksud apa-apa ya. Saya cuma Iya, kan saya penasaran kok setiap hari pakai masker. Ada Iya. apa sebenarnya? Oke bang. Saya jawab bang. Saya tidak percaya diri dengan diri saya bang. Saya jelek, gigi saya tinggal 2 di depan, kiri kanan udah ompong. Kemudian ya gitulah, intinya itu di situ. Itu aja. Tapi itu kan tidak melanggar undang-undang, baik undang-undang agama atau undang-undang negara kan. Berarti secara tidak kepercayaan diri aja ya. Iya betul, pintar kawan ke ini. Dimaklumi aja bang, dimaklumi. Oke, terima Ya, kasih. iya. Terima kasih. Sama-sama saudara. Siap. Ya. Itu aja Bang, Kornes pertanyaannya. Ya itu aja. Oke, nggak apa-apa ya, nyimak dulu ya, karena Anda oten, siapa tahu dapat pembelajaran dari diskusi ini. Garegat. Turunkan aja. Nggak mau ini, Oh ya, enggak. bertanya kenapa di Enggak, gereja enggak, itu cuma- banyak patung, misalnya Bang. Cuma Kan kita penasaran lihat di dengan gereja Bang Juma Katolik. aja. Abang, aku mau tanya tuh, di gerejamu kan banyak patung. Nah, Iya. kenapa tuh Bang sampai berdoanya ke Bunda Maria? Gimana? Tahu nggak, di gerejamu tuh banyak patung kan, di gereja Katolik. Nih, nanya sambil ngopi. Nah, aku tengok di gerejamu banyak patung, Bunda Maria. Kalian berdoa pun kepada Bunda Maria. Ah, kenapa tuh Bang? Bang, Gimana? aduh, aduh. Garegat, Kristen Muslim. Assalamualaikum, selamat siang. Garegat. Garegat. Astagfirullahaladzim. Silakan lanjut Bang Aslinton. Noten ini pada Bang Aslinton. Iya, lanjut aja. Silakan. Jadi kenapa kalian gak sunat? Ngikut siapa Bang? Itu pertanyaan tadi tuh. Udah login aja Bang Slinton, login. Rugi lah.
Bang, Yesus saja sunat. Yang agama yang sunat itu apa? Islam kan, Bang. Udah. Login aja, Bang, login. Rugi lah. Bang, kalau abang Islam, Bang, abang Promosi lagi. kemungkinan besar, Bang. Banyak Masuk promosinya, surga. Bang. Kalau abang oten, nggak bakal dijamin, nggak bakal masuk surga, Bang. Langsung ini oten nih, dah, sono kagak lu, Lu langsung kayak gitu, Bang. Nggak, karakter Kristen lebih bagus sih menurut saya sih. Karakter kan manusia, Bang. Iya. Silakan Gurunda. Bentar, katanya karakter Kristen bagus katanya Gurunda. Iya, jadi gini kawan. Kualitas lebih bagus. Coba Anda lihat ketika seorang Kristen ditanya tentang agamanya, apa yang terlontar dari mulutnya? Kalau Al-Quran saya mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Ya, dari langit turun ke bumi, kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu turun kepada orang-orang yang gemar berdusta. Nah, coba kita lihat. Terus Setan itu kan ada turun tuh. ke Muhammad diislamkan, itu setan apa? Orang Kristen kan percaya tuh. Orang Kristen percaya setan itu ada. Umat Islam juga percaya setan itu ada. Ketika saudara Kristen ditanya tentang agama, yang terlontar dari mulutnya, coba dengarkan. Saya mau tanya kepada saudara Linton. Saya mau tanya, Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Ya, itu kan perantaranya aja. Nah, tuh, coba lihat. Tengok. Lihat teman-teman, lihat. Ini Al-Quran tidak pernah keliru. Nabi Muhammad senantiasa menyampaikan wahyu dari langit, tidak pernah keliru. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa? Kenapa kau sakit hati sekali? Saya sumbing tapi istrimu jatuh cinta sama aku. Untung saya blokir nomor istrimu. Ada-ada aja kau ini, bro. Kayak Meki. Alamak. Juma. Kayak Meki tapi binimu selalu nelpon saya kalau malam. Gimana sih? Kata binimu punyamu kecil. Uratnya kayak lombok biji. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Nah, Al-Quran itu mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu turun kepada setiap pendusta yang gemar melakukan dosa. Nah, saya tanya kepada saudara, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Nah, di sini mulai kebohongan muncul, kedustaan muncul. Silakan, 1, 2, 3, jawab. Kan Tuhan sudah ada sebelum lahir. Dia buka di TikTok dengan kalungnya banyak. Logonya itu Bunda Panca. Aduh. Iya, dia dengar kalian ya, dia buka PT TikToknya beliau ya kan. Rambutnya tidak dipakainya jilbab, dia pakai kaos tetangan dengan kalungnya dengan antingan dalam hatiku. Astagfirullah. Bagaimana untuk menyampaikan kebenaran sama Bunda Panca ini? Dia yang begitu kok saya yang malu gitu loh. Dia yang begitu saya yang malu. Nah, gimana itu? Jangan bahas Bunda Panca, gibah itu namanya. Enggak, biar Masya Allah. Oh, berarti makanya kalau disuruh sama muslim itu kalian ya harus menggunakan data. Belajar dulu kalau mau belajar Al-Quran. Makanya kami itu lucu sama kalian. Kalian mau membahas Al-Quran tapi nggak bisa baca Al-Quran. Nggak bisa baca. Bahkan alif bata saja nggak tahu. Tapi mau mengkritisi Al-Quran.
Bang Tom, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. izin Bang Tom. Bang Tom, dari tadi kita juga bawa ayat Alkitab. Tadi kita sudah bawa, kita tunjukkan. Jadi jangan abang bilang bahwa kita berdebat dari tadi tidak pakai ayat. Kita pakai ayat tadi. Jadi jangan seperti itulah. Kita tadi sudah pakai ayat Alkitab. Habis itu saya jalan pakai ayat Al-Quran juga tadi. Karena Al-Quran itu kan ada terjemahannya juga. Walaupun secara itu kami tidak tahu, tapi kan ada terjemahan yang Tadi kami ya baca. Bang Enti, ya oke Bang Enti, gini Bang tidak melebar kemana-mana. Kita tekan aja. Gini, tadi kan beberapa dari saudara Muslim mengatakan itu Yesus dilahirkan di kandang domba. Mana ayatnya nggak ada. Tapi itu kan tafsiran kalian. Tafsiran kami sendiri mengatakan di kandang domba. Enggak tafsiran itu Bang, kan dibuat dia datanya. Yang tafsiran ini begini Bang, saya tertarik dengan ucapan Bang Thomas. Kalau kita memahami Al-Quran itu, kita baca tafsiran. Karena kita tidak punya kapasitas untuk itu. Berarti Maksudnya gini Bang, tadi kan saya sudah jelas bilang Yesus Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma itu kan jelas, abang sendiri tahu ayatnya. Nah, abang bilang dengan tegas sekali, abang bilang bahwa Yesus itu lahir di kandang domba, ya kan? Nah, saya minta dengan tegas juga ayatnya Yesus lahir di kandang domba gitu loh. Sebentar dulu, tahan dulu Bang kandidat ya, tahan ya semua ya. Ini kita ada tamu. Ini ada Bang Bedio. Selamat siang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Juma ya. Mau pindah kemari juga. Rungkat kan Bang? Iya. Saya undang Rungkat disebut rungkat. Iya betul. Ya tahan dulu yang lainnya. Kita selesaikan dulu ya sebelum maju. Lanjutkan, lanjut. Ya, saya masuk dulu. Silakan. Ya. Tahan dulu Bang Thomas. Tadi ada fallacy masalah kandang domba tadi. Memang secara eksplisit tidak ada penjelasan dalam Bible bahwa Yesus lahir di kandang domba. Yang ada itu di palungan. Palungan itu tempat makan hewan, dan tempat makan hewan itu tidak selamanya ditaruh dalam kandang. Dia bisa di bawah pohon, ya, di dalam goa. Dan seperti itu, Bang ya. Jadi jangan dipaksakan kalau itu tidak ada. Terus teman-teman, bagi teman-teman Islam ya, kalau ada teman Kristen yang menggunakan ayat Al-Quran walaupun terjemahannya, kita coba saja menjawab karena mereka kan tidak mengerti artinya, ya. Kita coba saja menjawab, ya, seperti apa yang kita ketahui dari terjemahan itu dari sisi gramatikal, Bang. Nah, kalau kita paksa mereka juga untuk mengetahui ayat Al-Quran, mereka tidak ngerti. Itu loh, supaya diskusinya maju, biarkan mereka majukan terjemahannya. Nanti kita jawab dari sisi gramatikal, kan begitu, Bang ya, Bang Thomas ya. Oke. Iya, nambahin sedikit saja Bang Boto ya. Jadi kalau kita pahami ya, sebenarnya kita bisa runut Bang dari awal. Nah, kisah tentang kelahiran Yesus di dalam Bible sendiri itu siapa yang menceritakan? Apakah dia saksi mata saat itu? Tidak kan? Contohnya Lukas itu ya, hasil karyanya itu dikatakan apa? Sebagai penyelidikan, ditujukan Dr. Theophilus gitu loh. Jadi keabsahannya di mana ini ketika dia menceritakan Maria misalkan, ketika melahirkan bla 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 bla. Apakah di situ kredibilitasnya dia sebagai apa? Apakah dia sebagai nabi, sebagai apa sehingga dia layak menulis kitab suci kemudian dipercaya teman-teman Kristen sebagai kitab suci mereka? Ya. Nah, kalau di dalam imannya orang Islam, ya nah dulu bentar Bang. Di dalam jangan menyela Bang. Islam ya, itu kita jelas informasi itu didapat dari mana tentang narasi dari Maryam, Siti Maryam, Isa Al-Masih ini narasinya dari mana? Dari sang sumber, dari Allah langsung. Bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan seperti Lukas. Dari sini sudah kelihatan narasi mana yang betul. Saya betulkan, sosoknya betul sama. Karena orang Maria itu ya adalah wanita satu-satunya di dunia yang hamil tanpa seorang ayah, tanpa seorang suami.
Sama. Di Siti Maryam juga Ya, udah sama paham seperti kami, Bang itu. Thomas. Panjang sekali. Pertanyaan saya Bang Thomas begini. Kata Bang Thomas tadi sumbernya yang jelas kalau di Quran itu Maryam yang menulis. Pertanyaan saya, apa benar Quran itu kalau dibuat Maryamkah yang menulis? Silakan. Loh, siapa yang bilang Maryam menulis? Tapi kan sumbernya kau bilang tadi Maryam yang menulis. Sumbernya dari Allah. Kamu ini Yang menuliskan tadi. Yang menuliskan tadi abang bilang Maryam. Benar? Siapa yang bilang Maryam nulis? Tidak ada yang ngomong kayak gitu, Bang. Oke, jadi pertanyaan saya, yang Ini menulis kuping dipakai kuping. yang menuliskan misalnya surat Maryam di situ siapa yang menulis Bang Thomas? Yang menulis di situ itu adalah firman Allah. Redaksinya dari Allah, kalimatnya sih dari firman Allah, disampaikan Gimana kepada firman Allah Diam menulis? dulu kau. Kau ini mau diskusi sama apa sih? Kamu mau menjelaskan? Jelaskan. Coba ini Kalau mau secara katanya, keislaman yang lainnya dengarkan. dulu. Apa benar yang menulis itu adalah firman Allah yang menulis? Misalnya ada Maryam ayat segini-segini. Apa benar itu secara faktanya? Secara ilmiah? Bentar ya, Bang Rait. Anda bertanya itu ya. Nah, kita ini ada Bang Zuma ini. Ya, Ban. Bang Suba mungkin. Ya, Bang Zuma. Bang Zuma silakan. Ini ini ngayal dari tadi Bang Zuma. Kita capek ini oten-oten ini di sini. Bukan gitu. Nggak paham dari tadi. Silakan. Udah Bang Thomas, jangan di framing lagi. Bang Zuma silakan. Iya, baik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua manusia di antara Islam dan Kristen, di mana dua manusia ini adalah sebagai duta, sebagai utusan, sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Kristen, Yesus, Nabi Muhammad, Islam. Mari kita bedah. Nabi Muhammad SAW menerima firman. Yesus anak Maria juga menerima firman. Ketika kemudian Yesusnya menerima firman, tak ada murid yang menghafal, tak ada murid yang menulis. Nabi Muhammad SAW menerima firman, sahabatnya menghafalkan, murid-muridnya menuliskan. Jelas itu. Itu sudah jelas itu. Dari dasar pijakan ini aja Kristen udah keteteran. Nah, terkait dengan sumber Al-Quran dari Allah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran itu sungguh benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah, sedangkan Lukas, Markus, Matius itu dari mana? Gelap. Roma, Galatia dari mana? Paulus mengatakan menerimanya bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti bukan dari anak Maria. Bukan dari sang sumber, yaitu Yesus yang menerima dari Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan menerima firman dari Tuhan dan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Paulus, saenae dewe nulis apapun yang dia mau. Nah, sekarang berbicara mengenai Al-Quran. Al-Quran itu diterangkan oleh Al-Quran itu sendiri. Baginda Rasul Muhammad SAW menyatakan kemudian, khusu Al-Quran min arba'ah, terima Al-Quran dari 4 sahabatku. Jadi Nabi Muhammad menyebut kitab suci Al-Quran. Yesus menyebut Injil Allah, Markus 1 nomor 14. Yesus menyebut Injil Allah. Kemudian Nabi Muhammad menyebut Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Al-Quran disebut legitimasinya kemudian oleh Nabi Muhammad. Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, Yohanes tidak punya legalitas dari Yesus. Dari sini aja Kristen pasti keteteran. Seperti itu sementara, silakan. Oke, begini ya, biar saya komentari sedikit. Gini Bang Juma, kalau mungkin dalam perspektif Islam, mungkin kalau Nabi Muhammad itu adalah penerima firman, itu mungkin dari segi abang. Tapi kalau di dalam kekristenan, Yesus itu penerima firman, maaf Bang Juma, salah. Yesus itu sendirilah sang firman. Jadi dari situ kita bisa bedakan, yang satu penerima firman, yang satu memang firman itu yang menjadi manusia dan itulah Yesus. Berarti Yesus adalah sang firman. Begitu ya Bang. Datanya dari mana Bang? Boleh, pendapat boleh ini kan? Pendapat atau firman mana? Dalilnya mana? Misalnya ayatnya Bang. Boleh saya tanggapi? Ya di Yohanes 1 ayat 14 firman itu sudah menjadi manusia. Oh ya itu. Ya silakan Bang Suma. Oke. Boleh saya tanggapi? Nah, ini lebih bahaya lagi. Boleh.
Kalau Yesus itu bukan penerima firman, tetapi dia adalah firman itu sendiri, jauh lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena sang firman itu sendiri tidak pernah berfirman kepada Lukas, Matius, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, dan seterusnya. Lebih bahaya lagi, lebih fatal lagi. Lebih bahaya lagi, lebih menjadikan adanya jurang pemisah antara Yesus dengan Kristen. Karena ternyata sang firman tidak pernah berfirman kepada penulis-penulis Bible. Ini menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Tetapi itu pun bohong, itu dusta. Itu Anda menyalahi kaidah di dalam Bible. Dan pengakuan Yesus dalam Bible apa? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus di dalam Bible mengaku sebagai penerima firman. Yohanes 12 nomor 49 dan nomor 50 adalah pengakuannya. Dengan sangat sahih dia mengatakan apa? Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan yang aku sampaikan itu adalah kekal, tidak boleh berubah. Anda bukan pengikut Yesus kalau gitu. Karena Yesus itu telah menjelaskan kemudian, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan penerima firman, Anda kemudian membodoh-bodohi orang-orang lain, orang Kristen. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus ini penerima firman, pertanyaan saya, mana firman yang Yesus terima? Segala firman yang disusun ke dalam Yohanes 17:8 disampaikan kepada siapa, dan siapa yang menulisnya, siapa yang menghafalkan? Tidak ada. Apa hubungannya kitab Lukas, Markus, Matius dengan firman yang diterima oleh Yesus? Ternyata ada. Hancur lebur, Kristen keteteran dalam materi ini. Silakan. Oke, Ada yang mau membantah? Iya, jadi begini Bang, kalau Abang bilang di mana firman itu, nah saya bilang tadi sudah jelas ayatnya, firman menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, jadi kalau Injil itu disebut itu kabar baik. Jadi itulah yang dituliskan di dalam Alkitab itu. Tentang apa? Kabar baik tadi. Nah, jadi kalau misalnya mana firman itu adalah jelas Yesus. Lalu kalau berbicara konteks Abang bilang tadi bahayanya, nah kalau menurut saya justru yang lebih berbahaya itu kalau misalnya bukan sang firman itu yang turun langsung, kalau ada perantara-perantara, malaikatkah, apakah segala macam, karena kalau disebut orang-orang ketiga penyampai ini, oh bisa salah informasi, satu. Bisa juga yang kedua, orang ketiga ini bisa saja kita nggak mengenalnya begitu, karena yang kita kenal kalau misalnya hanya malaikatnya saja, ya kita bisa belum yakin bahwa ini benar nggak yang disampaikan. Tapi kalau di kekristenan sendiri, firman itu yang menjadi manusia, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti yang kalau manusia sudah jelas melihat konsep Allahnya itu jelas secara nyata. Jadi kalau bahayanya di mana? Di bahayanya justru kalau ada perantara-perantara, orang ketiga, orang kedua, orang keempat lagi, kalau misalnya lebih berbahaya kalau menurut saya ya. Oke, silakan. Oke, baik. Ini Anda nampar diri Anda sendiri. Al-Quranul Karim menjelaskan, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Roh Kudus datang mengajarkan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Roh Kudus menerima dari Allah melalui perantaraan Gabriel. Roh Kudus menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Jelas itu. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Jelas. Dari Allah ke Roh Kudus ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Itu satu. Nah, di Kristen, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Itu bullshit. Kalau Anda mengatakan Tuhan yang adalah firman menjadi daging, itu bullshit. Kenapa saya mengatakan bullshit? Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia itu adalah berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Yesus adalah firman yang keluar dari Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan firman menjadi daging, Anda salah data. Harusnya Anda masuk ke dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa nusul menjadi daging.
Kalau firman menjadi daging, alam semesta ini semuanya berasal dari firman. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Semua yang ada di alam semesta ini terlontar keluar dari firman yang ada pada diri Tuhan. Tidak bisa dipungkiri itu. Jadi Yesus ini salah sasaran kalau konsep Yesus adalah firman, diambilnya dalam Yohanes. Harusnya Anda mengambilnya di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sang Theos, sang dewa turun ke bumi, mengambil, menjelma, berinkarnasi menjadi daging Yesus. Itu yang betul. Nah, di mana celakanya? Allah ketika Yesus menerangkan di dalam Yohanes 7 nomor 28 29, coba dengarkan pelan-pelan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah atau Baitullah, Yesus berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Bapa, oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Kamu mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Bapa. Aku kenal Bapa, sebab aku datang dari Bapa dan Dialah yang telah mengutus aku." Jadi mengenal Yesus, tidak mengenal Bapa. Makanya Yesus mengatakan, kamu mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa. Karena orang-orang pada saat itu sudah mengenal Yesus, tapi tidak mengenal Bapa. Nah, poinnya di mana? Yesus diutus oleh Bapa. Jadi bukan Bapa yang turun menjadi daging, bukan. Yesus diutus oleh Bapa. Yesus menerima firman. Setelah Yesus menerima firman, sejatinya penerima firman dia, sang firman dia. Kaidah yang betul adalah Yesus yang penerima firman atau yang sang firman menurut saudara wajib hukumnya menjelaskan, menyampaikan firman itu kepada murid-muridnya. Murid-murid menghafal, murid-murid menulis. Faktanya, fenomena yang ada, yang real di hadapan kita hari ini adalah seluruh penulis Bible tidak mendapatkan legitimasi dari Yesus. Kalau Anda mengatakan Tuhan langsung yang turun jadi manusia, silakan. Anda mengatakan firman menjadi daging, silakan. Sayangnya si daging tidak pernah berfirman kepada Lukas, kepada Paulus, kepada Matius, kepada Markus, kepada Paulus. Itu yang celakanya aku bilang. Semakin parah kawan. Kalau Tuhan Anda sudah datang menjadi daging, kenapa dia tidak berfirman kepada Lukas? Kenapa Lukas harus melakukan penyelidikan, penelitian dan seterusnya? Kenapa nggak berfirman aja langsung? Faktanya, seluruh kitab yang Anda pegang hari ini sedikit pun tidak dikenali oleh Yesus. Yesus tidak mengenal kitab perjanjian lama, Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Seluruh kitabnya Kristen hanyalah terjemahan-terjemahan dari penulis-penulis yang tidak dikenal oleh Kristen itu sendiri. Itu tolong dicatat. Tolong dicatat. Yesus kalau Anda imani dia adalah firman yang menjadi daging, si daging tidak mengenal penulis Bible. Demikian. Ada yang mau membantah? Kak Kampi mau? Silakan Bang Kampi. Baik, terkait apa Yesus tidak pernah berbicara dengan para penulis firman. Saya rasa itu terlalu berlebihan karena 12 murid itu dipilih oleh Yesus seperti Petrus itu dikatakan dalam Matius 16 ayat 18 itu, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi itu percakapan Yesus dengan para murid. Jadi kalau kita mengatakan bahwa firman Tuhan atau yang disampaikan oleh Yesus itu tidak dicatat tidak dikenal siapa yang menyampaikan buat siapa, saya rasa itu terlalu berlebihan. Karena 12 murid itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu murid langsung Yesus begitu. Oke, biar saya tambahkan lagi ya. Oke, jadi kalau terkait Bang Juma bilang tadi, kalau kita mengenal Yesus itu katanya tidak mengenal Bapa, itu salah besar. Di Yohanes bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya di Yohanes 10 ayat 30 juga berkata, Yesus berkata, Bapa dan aku satu.
Artinya berarti jelas kalau kita mengenal Yesus itu kita sudah mengenal Bapa. Kenapa? Karena Yesus itulah gambaran Sang Bapa itu. Oke, itu jelas ya. Lalu terkait kalau kita mengenal Allah kita itu jelas di kekristenan. Tapi kalau di konsep Abang saya masih ragu kita mengenal Allah. Kenapa? Karena yang diturunkan adalah melalui perantara orang, perantara yang kedua, yaitu malaikat. Lalu yang disampaikannya juga kepada nabi. Nabi ini yang saya tahu juga ini katanya menyampaikan pas di gua gitu ya. Padahal sebagaimana kita tahu kalau gua ini tempat apalah zaman sekarang ini, kira-kira gitu ya. Jadi saya justru meragukan di dalam proses penerima firman itu di tempat Abang justru lebih valid menurut saya di dalam tempat saya, karena jelas Yesus berkata Bapa dan aku satu, akulah jalan kebenaran dan hidup, begitu ya. Oke. Kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Boleh Saya ada pertanyaan boleh saya sederhana. dulu, Bang. Boleh saya awali, Bang? Ya, boleh. Ya, Abang lanjutkan. Jadi gini, kalau yang dikatakan mereka berdua ini tadi ya, meragukan tentang apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran sendiri menyatakan bahwasannya itu adalah bersumber dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Ini bukan Nabi Muhammad yang berkata. Al-Quran itu sendiri, dan itu dijelaskan juga oleh berbagai ayat di dalam Al-Quran bahwasannya penyampaian ya pewahyuan itulah adalah firman Tuhan itu pada Nabi Muhammad melalui malaikat, dan bukan di dalam gua saja. Itu hanya yang pertama ya, dan ini terjadi hampir pada semua nabi. Apa kau kira Ibrahim itu menerima wahyu di mana, Musa di mana ya? Teliti dulu. Yang harusnya kau ragukan adalah tulisan yang tadi dikatakan Bang Juma bahwasannya itu tidak jelas siapa penulisnya. Mana manuskrip aslinya, mana bahasanya yang diucapkan oleh sang sumber yang menyampaikan firman Tuhan itu kepada umatnya. Mana? Apa yang dikatakannya? Kenapa harus ada terjemahan yang disampaikan? Gak ada aslinya. Bagaimana Anda mau mengetahui bahwa itu benar sumber dari dia? Periwayatannya mana? Itu yang dijabarkan dalam Al-Quran, bagaimana cara transmisi literasi itu disampaikan. Pengajaran itu disampaikan dengan cara transmisi berkelanjutan yang tidak terputus. Anda harusnya berpikir gitu. Wahyu yang disampaikan secara berkelanjutan dan pengajaran itu terjaga dengan adanya amalan, ibadah sholat dilakukan itu, dibacakan dia. Itu dijaga secara amalan. Allah sendiri yang menjaga dengan memberi amalan ibadah itu. Mana ibadah kalian yang menjaga tentang wahyu firman Tuhan? Tahan Bang Bejo. Ya, Bang tahan Bang Bejo, ada yang doubling, tolong ya. Tapi sebelum kita lanjut ke Bang Suma, bagi teman-teman yang ingin berdonasi ya, ini ada saudara kita dari Suriah ya. Beliau ini korban perang ya. Korban perang antara Israel dengan Suriah, kelompok pemberontak Halo, yang Abang berhasil Kusmo izin. mengusir Izin, Bang Goto. Presiden Bashar al-Assad ya. Silakan ya, silakan. Izin Bang Goto. Oh, minta maaf, saya turun dulu ada kerjaan sebentar baru saya gabung. Terima kasih untuk semuanya. Iya, terima kasih ke Kampi. Ya, mungkin dilanjut Bang Suma, silakan. Oke, baik. Jadi, saudara, saya tergelitik ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad menerima firman dalam gua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan malaikat Jibril cuman sekali di dalam gua. Itu pun menerima Al-Quran surah Al-Alaq ketika dia berada antara tempat kediaman beliau dengan gua. Dia sudah turun dari gua, bukan di dalam guanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas Markus ini menerima wahyu setebal itu di mana? Lukasnya menerima wahyu dari Yesus itu di mana? Rupanya Yesus kasih dia wahyu. Pada saat mana? Kalau Islam, Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun disertai oleh Jazirah Arab Madinah Mekah. Disaksikan oleh orang Madinah, orang Mekah. Nah sekarang Lukas menerima wahyu dari mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda berbicara mengenai apa yang ada di dalam buku Matius 16, di situ dikatakan ketika kemudian Yesusnya tiba di Kaisarea, dia menyatakan, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di surga.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini Yesus sedang berbicara kepada Petrus. Nah, menurut siapa? Menurut penulis Matius. Pertanyaan saya, di mana kemudian pengarang Matius pernah menerima sabda ini dari Yesus? Sedangkan penulis buku Matius itu bukan murid Yesus. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Itu bukti akurat bahwa pengarang buku Matius bukanlah murid Yesus. Berarti cerita kepada Petrus di atas batu karang ini bla 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 itu doif, bahkan maudhu, karena tidak ada sanad penyampai dari Yesus melontarkan kata itu sampai kepada muridnya, lalu muridnya menyampaikan kepada si fulan kemudian menyampaikan kepada pengarang Matius. Penulis Matius, saudara, bukan murid Yesus. Saya ulang sekali lagi. Penulis buku Matius bukan murid Yesus. Berarti ada beban yang harus Anda tuliskan atau sampaikan kepada kami umat Islam. Dari mana penulis Matius mendapatkan karangan-karangan yang muncul di dalam Matius 16, nomor 13, nomor 14, nomor 17, nomor 18, dan seterusnya. Dari mana pengarang ini tahu kalau Yesus berkata kepada Petrus? Sedangkan penulis Matius bukan muridnya Yesus. Apa bukti? Sekali lagi, baca Matius 9 nomor 9, bukti akurat pengarang buku Matius bukan murid Yesus. Dia adalah wartawan lepas yang tidak diketahui orangnya siapa. Silakan Anda bantah. Sekali lagi saya katakan, silakan Anda bantah. Penulis Matius bukanlah murid Yesus. Nah, sang firman yaitu Yesus katanya, tolong tunjukkan kepada saya di mana dia pernah berkata langsung kepada penulis buku Matius ini. Silakan. Oke, baik, yang pertama ya. Kalau murid Yesus itu jelas ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada 12 murid Yesus. Nah, berarti kalau diangkat dia menjadi ke-12 muridnya di sana, tentu perjalanan Yesus itu jelas disaksikan oleh murid-muridnya. Karena mereka sepanjang perjalanannya itu hampir selalu rata-rata bersama. Begitu ya. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan kalau mereka bersama. Gitu ya, namanya juga muridnya. Jadi kalau penulisnya itu ya jelas, kalau misalnya ada penyelidikan ke sana kemari, itu supaya memang yang ditulisnya itu adalah autentik dan memang jelas fakta adanya. Kira-kira gitu. Artinya itu penyelidikan maksudnya adalah mencari sumber keakuratan informasi-informasi lain dari orang-orang yang pada hidup sejaman dengan Yesus itu, gitu. Jadi artinya memang kalau yang namanya Alkitab itu jelas ditulis oleh manusia, begitu ya. Itu bukan turun langsung dari langit, bukan. Ditulis oleh manusia, tetapi sudah berdasarkan metodologi yang sudah tepat secara ilmu pengetahuan dan sains juga. Itu bisa karena metodologinya sudah metodologi yang sudah teruji. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau punya Anda, kalau ditulis katanya datang dari langit. Nah, tapi kan pada faktanya ditulis oleh sahabat-sahabatnya, disaksikan oleh nabi. Nabi itu berarti salah satunya sumber saksi. Padahal kalau yang keabsahan itu ya 1-2 orang, 2 orang biasanya yang bersaksi. Mungkin kalau secara pemahaman manusia itu yang dibenarkan ya. Kalau 1 belum cukup, belum valid, kira-kira gitu. Tapi kalau di Alkitab jelas, Matius, Markus, Lukas, dan juga penyelidikan dengan yang lain, dan juga dihubungkan dengan sumber-sumber yang lain, memang dia saling bersinergi, saling mendukung, kira-kira begitu ya. Jadi kalau menurut saya Alkitab itu jelas. Bang Red nggak paham kah Bang Red tadi yang dipertanyakan bagaimanakah ini mengarang terus ya. penyampaian itu berkelanjutan dan bisa Anda buktikan bahwasannya berasal dari sumber itu. Ya, bisa Anda buktikan dengan berbagai periwayatan yang sinkron, yang saling menguatkan. Beda dengan yang di dalam Bible. Ya, yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas ini seringkali dia tidak sinkron, bahkan seringkali bertolak belakang.
bertentangan, berbeda-beda. Yang mana yang bertentangan, Bang? Abang nanti kalau itu bisa, misalnya membilangkan sebentar Bang Red, sebentar Bang Red, saya hanya memberikan gambaran. Ya nanti saya hanya memberikan gambaran. Dengarkan aja dulu sebentar. Ya, kalau Anda mau cari itu bukunya aja ada ya, dari internal Kristen sendiri ada menuliskan tentang kontradiksi di Bible. Ribuan itu. Jadi nanti bisa kita tampilkan kalau mau ya. Masalahnya yang poinnya itu Anda nggak paham tentang disampaikan dari tadi. Al-Quran itu disampaikan dengan kewahyuan, dijaga oleh Sang Pencipta ini dengan apa? Selama 32 tahun dia diturunkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi keadaan waktu itu, dan menjadi solusi, sehingga dia berlaku sebagai hukum langsung, berlaku dan sebagai solusi itu diberlakukan, dan juga dijaga dengan apa? Amalan ibadah yang tadi saya katakan dibacakan dalam sholat. Ini terjaga sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Ini yang merintahkan amal ibadahnya ini Allah sendiri, Sang Pencipta itu sendiri, yang melalui wahyu sendiri. Bagaimana ini bisa Anda bandingkan dengan isi Bible Anda yang tidak jelas, bahasa aslinya saja tidak tahu siapa? Ucapan Yesus kepada para murid itu Anda tidak tahu sampai hari ini seperti apa dia berbicara, dialeknya seperti apa, bahasanya seperti apa, sehingga Anda bisa pahami itu benar dari Sang Yesus. Konon Anda mau menggunakan terjemahan-terjemahan itu untuk membuktikan sebagai ini bersumber dari Yesus. Konon dari penulisannya tidak bisa, karena tidak ada keterangan satupun dari sang penulis benar Matius, Markus, Matius, Yohanes itu yang menuliskan. Bahkan dibantah oleh para scholar-scholar. Anda tutup mata dengan ilmu ini, Bang Ray. Anda nggak pernah baca tentang sejarah literasi penyampaian Bible Anda. Jadi gunakan ilmu, logika. Kalau membantah itu logis gitu. Boleh saya bicara? Ada ilmu yang dijabarkan. Lanjut Bang Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi gini kawan. Di Islam itu ada yang disebut ijazah. Ijazah itu adalah validasi. Validasi bacaan, hafalan sahabat-sahabat yang kemudian didengarkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu kemudian disampaikan secara lisan kepada para sahabatnya. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Maka wahyu ini disampaikan kepada sahabat. Maka sahabat menerima Qul huwallahu ahad. Seluruh sahabatnya harus menyuarakan bunyi lisannya yang sama, lafaznya yang sama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini terlontar dari lisan Nabi Muhammad masuk ke kuping para sahabat. Sahabat menghafalkan. Ketika dihafalkan, diulang oleh para sahabat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, engkau pantas menjadi penerus bacaan Al-Quran kepada yang lain. Disebutlah ijazah ardan wasimaan. Jadi sahabat menerima ijazah validasi. Sahabat-sahabat ini menerima kemudian validasi dari Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai semuanya, terimalah Al-Quran min arba'ah. Khusu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari sahabatku. Bla 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 bla. Ini si ini disebut. Sedangkan kalau saya bertanya nih kepada saudara, Yesus berkata, Matius mendengar atau Matius gimana nih? Menghafal nggak nih Matius? Makanya saya tanya tadi, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata kepada penulis Matius. Sedangkan di dalam kitab saudara, Matius 9, nomor 9, setelah Yesus pergi ke situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Nah, ini pengarang Matius menulis seperti itu apa nggak sakit? Setelah Yesus pergi ke situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, harusnya kalau pengarang Matius itu adalah murid Yesus, lalu Yesus berkata kepadaku, itu baru murid Yesus yang nulis Matius. Faktanya Matius dituliskan oleh pengarangnya tidak bernarasi kalau dia adalah Matius itu sendiri. Saya ulang,
Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Harusnya Yesus melihat aku dan berkata kepadaku. Tapi apa katanya? Melihat seseorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini bukti akurat bahwa penulis Matius, pengarang Matius, wartawan Matius bukan murid Yesus. Tapi kalau Anda sangkal, Anda tolak, maka tolong jawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan satu data di mana Yesus pernah berkata kepada Matius, dan Matius menghafalkan dan Matius menuliskan. Ingat, buku Matius ini ditulis tahun 60-an. Oke? Apakah Matius ini menghafal dari Yesus menyampaikan di tahun 33, nanti ditulisnya di atas tahun 60, berarti ada senggang waktu antara 30 tahun baru kemudian Matius menuliskan. Berarti Matius ini penghafal. Tolong tunjukkan di mana riwayatnya kalau Matius ini penghafal. Tidak ada. Dan memang Yesus tidak pernah berkata kepada Matius, penulis Matius. Tapi kalau Anda mengatakan pernah, tolong kasih saya data di mana Yesus pernah berkata kepada penulis atau pengarang atau wartawan Matius. Saya tunggu. Silakan. Ya, kalau di Bible itu Bang, kan sudah jelas. Kalau di sana disebut dia Matius, berarti itu adalah kesaksian Matius. Kalau Lukas berarti kesaksian Lukas, kan begitu kan Bang? Jadi kalau penulisannya Bang tidak kalimat langsung, ya memang itu kan penulisannya dibuat dalam bentuk kisah cerita, kan begitu. Jadi harus tetap disesuaikan. Nah kalau terkait misalnya sudah ada jeda waktu 30 tahun, nah justru Bang, kita harus justru berpikir gini, bahwa untuk menyusunnya itu membuat validasi, justru kalau dia langsung tertulis di pada waktu itu, justru dia diragukan. Kenapa Bang? Karena berarti belum dicari dia sumber-sumber informasi lain, belum diselidiki kebenaran-kebenaran fakta yang lain. Nah, makanya kalau kita merunut ada jeda dia sampai 30 tahun, justru itulah membuktikan bahwa untuk pencarian fakta-fakta saksi-saksi yang lain disesuaikan dengan tempat kejadian dan lokasi semuanya harus divalidasi, maka ya memang harus butuh waktu yang lama. Dan memang kalau 30 tahun mungkin agak-agak waktu yang cukup relevan ya, kalau secara metodologi lah kalau menurut saya. Kira-kira begitu Bang. Oke. Penjelasan Anda itu justru mengatakan bahwa penulis Matius itu wartawan. Kalau dia murid, saudara, berarti guru melontarkan lafaznya, murid mendengarkan pakai kuping, tidak perlu melakukan penelitian. Yang melakukan penelitian, daftar pustaka, kemudian mendatangi orang-orang untuk mencari materi-materi, itulah yang disebut wartawan. Kok ada murid melakukan penelitian? Gimana ceritanya? Yang disebut murid, mereka yang mendapatkan hafalannya tervalidasi dari sang sumber. Itu pasti tuh, seperti Al-Quran. Nabi Muhammad menyampaikan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lafaznya ini sampai ke kuping murid yang duduk di hadapannya. Murid yang ada di hadapannya kemudian melafazkan, Iqra kitabah, kata Rasulullah, baca kitabmu. Dibacalah kemudian, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Muhammad mengatakan sahih, tayyib, maka dia hafalannya betul. Maka dia tidak perlu lagi melakukan penelitian. Bacaan saya benar apa tidak ini? Loh, kan sudah berhadapan langsung dengan sang sumber. Maka tidak perlu lagi melakukan penelitian. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, oleh kaidah Quran. Al-Quran itu sanadnya lengkap. Dari Nabi Muhammad sampai kepada sahabatnya, sahabatnya menyampaikan kepada para murid, murid menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampai di Indonesia ini. Makanya di Indonesia, di dunia ini, kalau ada orang membaca Quran satu hurufnya saja salah, Bang Suma bisa tahu.
Keliru bacamu, tanda bacanya salah, matnya salah, harakatnya salah, fathahnya salah. Tahu kenapa? Karena itu sudah tervalidasi dari sejak lisan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sedangkan kitab saudara Matius loh yang saya tanya. Ada nggak Yesus pernah berkata kepada penulis Matius? Kalau ada, mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. 2 menit sebelum kiamat tidak ada orang Kristen di atas muka bumi ini yang sanggup untuk menunjukkan itu. Satu ilmu yang perlu saudara pahami, kitab Anda yang bernama Matius itu, menurut kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula, kira-kira tahun 130 Masehi, ada yang menduga ditulis Matius ini di antara tahun 80-an. Namun ketika mereka melakukan melakukan kemudian penelitian terhadap naskah papirus, mereka mengambil kesimpulan bahwa buku Matius itu ditulis tahun 63 sampai 66 Masehi. Kaidahnya apa? Menghafal? Enggak mungkin. Lalu apa? Menulis? Tidak mungkin. Jadi penulis Matius, dengarkan saudara Kristen seluruhnya. Penulis Matius itu adalah wartawan lepas yang bukan murid Yesus, tapi disandingkan dengan nama Matius agar dianggap itu catatan murid Yesus, tetapi bohong. Maafkan saya harus jujur. Yesus tidak mengenal pengarang Matius. Yesus tidak memberikan validasi terhadap penulisannya dan penulisnya. Dan Yesus tidak mengenal buku Matius yang menjadi pegangan hari ini oleh saudara-saudara Kristen. Maafkan saya harus jujur. Silakan. Itulah bedanya mungkin abang dengan saya terkait dengan kebenaran suatu tulisan bang ya. Justru kalau saya memang menganggap kalau ada dia kaidah-kaidah penelitian, ada kaidah-kaidah kajian, begitu ya. Ada kajian, ada ya bang. Tahan dulu bang, ada teman abang di bawah ini, Bang John. Selamat siang bang. Kita sapa dulu. Bang John, Bang John aja langsung. Yuk. Nada, biar Bang Rait. Bang John, kita sapa dulu. Bang John, selamat siang. Bang John. Oke, lanjut Bang Rait, lanjut. Iya, justru kalau menurut saya ya, penulisan sebuah tulisan itu, kalau misalnya kebenaran buat saya ya, atau terkait dengan valid atau tidak, justru kalau menurut saya memang harus ada metode-metode tertentu secara ilmiah. Ya, misalnya terkait dengan kajian, terus misalnya penelitian terkait dengan apa? Ya, lokasi, tempat kejadian, bukti-bukti segala macam memang harus dirunut dia menjadi suatu kebenaran yang fakta, begitu ya. Justru kalau saya agak lebih geli, menurut saya justru tidak ada kaidah-kaidah untuk itu. Kita hanya modal ya percaya saja. Percaya gimana? Bahwa ini sudah benar-benar valid, ini turun langsung dari sini, dikabarkan oleh ini tanpa memang ada kajian-kajian yang mendalam untuk itu. Artinya justru saya di situ, menurut saya justru saya akan beriman kosong. Begitu, hanya percaya saja dengan tidak ada kajian-kajian dengan fakta-fakta, dengan saksi-saksi yang disebut di sana. Gitu, bersumberkan satu orang. Kalau menurut saya itu bukan menunjukkan sesuatu sebuah validasi, kira-kira begitu kalau menurut saya ya. Itu, jadi gimana ceritanya saudara? Yesus berbicara nih. Yesus sudah berbicara nih. Masa dilakukan lagi penelitian? Yang disebut perkataan yang maha tahu itu tidak perlu penelitian. Kok kita lagi yang seakan-akan lebih tahu gitu loh. Yesus menyampaikan firman. Muridnya yang percaya terhadap firman itu ya kudu wajib menulis atau menghafal. Kok larinya ke penelitian? Gimana ini? Kajian-kajian segala macam. Tak ada itu, Bung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu 22 tahun. Setiap wahyu yang turun kepadanya itu dikaji, ditadabburi, dijelaskan, diuraikan, dirincikan, diteori praktekkan oleh beliau. Dihafal dulu. Terlepas benar tidaknya, dihafal dulu. Itu validasi penting. Ini kan kita berbicara mengenai validasi sebuah kitab. Nah, terlepas benar atau tidaknya isi kitab tersebut, itu soal belakangan. Sekarang yang kita kaji ini adalah keautentikan kitab kita ini apakah berasal dari Yesus ataukah Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad.
Al-Quran jelas tidak ada keraguan berasal dari Nabi Muhammad. Nah, Bible, apa yang menjadi bukti bahwa itu dari Yesus? Tidak ada. Justru Anda menguatkan argumentasi saya. Kalau pengarang Matius itu bukan murid Yesus. Buktinya dia melakukan penelitian. Yesus berkata kemudian bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Itu kata Yesus. Kok diragukan? Kok melakukan penelitian pula tuh? Sok tahu. Si Matius ini sok tahu. Sudah dikatakan tidak ada keraguan. Ini adalah firman Bapa yang kuterima. Dan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Melainkan apa yang kusampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan aku sampaikan. Konon seperti itu. Kok si penulis justru melakukan penelitian seakan-akan dia tidak percaya kepada Yesus? Atau memang mereka murni 100% wartawan lepas yang bukan murid Yesus, yang tidak sama sekali pernah bertemu dengan Yesus? Silakan. Ya, kita sapa tamu dulu. Begini ya, Bang sapa ajaran dulu, Bang. tahan dulu Bang. Nah, Iya. Bang ajaran kasih. Oh, bunda ini, bunda ajaran kasih. Dari Kristen itu. Kristen ini, ya. Bunda ajaran aku nih. Bunda. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajari aku tentang Islam, bukan ajari kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya cuma mau bicara tentang sedikit saja. Bunda Kristen yang Islam. Oh, Islam. Iya, saya cuma mau. Iya, saya mau tanya begini. Saya cuma mau ngomong begini. Yang pertama, apa namanya? Apa yang sedang ingin dibuktikan, yang Zuma ingin buktikan ketika menarasikan hal ini tentang kekristenan, gitu loh. Karena ya bagi saya, kalau seseorang itu memilih atau memeluk Islam, memilih masuk Islam, itu seharusnya hidayah ya, sama seperti saya gitu loh. Ya berjumpa dengan Tuhan yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus memframing dengan hal-hal yang seharusnya bukan ranah kita gitu kan. Legalitasnya apa untuk harus menjelaskan iman orang gitu. Jujur saya sangat tidak setuju ya untuk Zuma. Oke, Terus tahan Bunda. ya. Ya. Terus yang kedua, saya mau jelaskan tentang Alkitab dari pemahaman saya, dari apa yang saya pelajari saat menjadi Kristen. Jangan Anda jelaskan kitab orang, Ibu. Anda tidak punya kapasitas karena itu kitabnya orang. Jangan. Itu kitabnya waktu itu. Jangan Itu Anda kitab jelaskan saya waktu sebagaimana itu. Anda mengatakan tadi terhadap saya. Iya, Anda tapi itu jangan- kitab saya. Waktu Anda itu pun kitab sama. saya. Anda juga Bentar, Bang tidak Sumba. punya kapasitas. Kecuali Anda mengaku Bentar. Kristen. Kalau Bentar, Anda Bang sudah Suma. mengaku Kristen, jangan menggunakan cara Paulus yang suka nyamar-nyamar. Silakan. Ngaku Kristen silakan. Jangan ngaku Muslim, saya Muslim ya. Tapi pemakan babi, nyembah Itu nonok. kitab saya Jangan, waktu itu Zuma. jangan, Sedangkan jangan, kamu jangan. itu bukan kitabmu, Jangan tak pakai pernah cara menjadi kitabmu Paulus. Zuma. Jangan cara Paulus dipakai. Zuma, sebagai saya Paulus. menjelaskan tentang Jangan kitab pakai saya cara waktu Paulus. itu. Jangan pakai Sedangkan cara kamu tidak Kristen tahu di apapun sini. tentang kitab itu. Nah, sekarang Ibu Saya tahu. turunkan saja ya. Malu. Saya turunkan. Malu. Kristen ngaku Islam malu. Saya turunkan Bang. Nggak Ya, malu. Dia Kristen tapi ngaku Islam. Ya, dia Kristen. Enggak, kalau saya sih ada benarnya ibu itu kalau misalnya dia Bang Goto moderator, host. Lanjut. Silakan. Iya. Silakan saudara, silakan. Bang, Iya, tadi setidaknya- Bang ajaran aku silakan. itu sering naik di sini, sering komen di bawah. Dia Kristen bukan Islam. Seandainya Tapi dia ngaku menipu. Kristen, iya, tapi dia menipu. Dia mengaku Kristen, dia mengaku Islam padahal dia Kristen. Kristen Typing dilawan. tadi itu. Iya, jangan seperti itu ya Bunda, ajaran aku ya. Saya perhatikan Bunda, dari saya buka komal tadi, Bunda ada di bawah. Dari awal, dari 5 menit buka komal, Bunda sudah ada di bawah. Saya tahu itu. Saya perhatikan typing Bunda di bawah memprotes kaum Islam, umat Islam. Suruh baca Iya, alfabet sakit hati aja. dia. Sakit hati agamanya kebuka aibnya, sakit hati dia. Iya. Ya, dilanjut aja Bang Suma, dilanjut. Silakan.
Ya, jadi lupa saya yang mau saya omongkan tadi. Jadi begini, yang Ya jelas Anda memang, nggak berdaya lagi mau ngomong apa? Yesus tidak pernah berkata kepada pengarang Matius mau ngomong ya, apa itu lagi? kan itu kan framing Anda. Artinya begini. Silakan Anda tunjukkan. Buat kami Silakan Anda Kristen, tunjukkan bukti, kan dari tadi saya minta bukti. Iya. Di mana Yesus pernah berkata kepada pengarang Matius? Kasih Sudah bukti. jelas di situ Matius yang menjadi saksi. Matius mana bukti? Matius 2 ayat ini. Berarti itu yang jelas adalah kesaksian Matius. Kalau ditulis Lukas, jelas itu adalah Saudara, Lukas. sekali lagi saya Jadi, bilang sama Anda, tolong kalau ditulis kasih dalam kami bentuk data. itu, mungkin perbedaannya begini. Kalau di kekristenan, di Loh, kekristenan loh, itu loh. jelas memang yang ditulis ini adalah sebuah kisah yang ada nyata. Karena Iya, kenapa? penulisnya lu. Jelas Harus Yesus ada Kristus. validasi dari Yesus. Mana? Tak perlu validasi Mana dari penunjukan Yesus kepada pengarang kitab Anda mana? Yesus itunya sang firman. Iya, justru Bukan karena itu sang firman memberikan legitimasi validasi kepada penulisnya Alkitab mana? itu kira-kira begini Bang Juma, Alkitab itu adalah penjelas daripada Alkitab kisah pula kok hidup, sudah. Bang. Gitu. Bukan saudara. Penjelas daripada Yesus itu Jadi, datang di berbeda. tengah-tengah Bani Israel. Jadi akan mana berbeda Bang validasinya Juma Yesus kepada begini, akan berbeda dengan validasi yang Abang masuk karena kalau di kitab Abang itu kan tidak ada yang perlu dibuktikan ada atau tidak karena Allah itu memang gak ada kisahnya di bumi ini Bang. Dia hanya yang disampaikan saja. Jadi bagaimana menulis itu? Nah, yang tidak ada kita tulis, ya kita hanya percaya saja bahwa ini adalah yang disampaikan. Begitu. Ini kita Tak perlu berbicara mengenai validasi. Artinya begini Al-Quran Bang, tak perlu tervalidasi kita oleh buktikan Nabi Nah, Muhammad. sebentar dulu Bang Rait. Bisa nggak diam? Orang lagi ngomong satu-satu, Bang. Sebenarnya giliran Jangan saya orang ngomong, kamu dari jangan Bang. ngomong. Justru giliran saya tadi ngomong seharusnya. Iya, yang saya mintakan bukti data yang saya minta bukan congor. Yang saya minta data, kawan. Di mana pengarang Matius mendapatkan validasi dari Yesus? Begini Bang, apa Begini, perbedaannya Bang. di tempat Abang kalau Perbedaannya antara kita, Bang. kalau Begini, Bang. kita dibuktikan begini, Saya Bang. tidak sedang membahas perbedaan. Nabi Muhammad itu bisa nggak Saya dibuktikan tidak bahwa sedang dia Anda menerima menginginkan firman? Anda Kan membahas tidak Nabi juga, kami. Bang. Yang saya tanya, mana legalitas, Nah. mana validasi Yesus kepada Masa- pengarang buku Matius? Iya, tapi masalahnya begini Bang. Abang kira-kira menuntut validasi di tempat saya tanpa Anda mempunyai validasi. Anda menuntut saya bahwa Nabi Yesus itu benar Muhammad. enggak Tuhan. Tanpa Abang nggak bisa membuktikan saya nyerah, Tuhan saya Abang. nyerah. Dari Itu dari narasi tadi Islam sedang lah. dijabarkan Ayo. yang namanya Enggak, dari tadi ini si Rait. Ya, Ya, Rait. sudah dijabarkan Ya, dari tadi. Iya, memang Ya. lebih baik Anda turun karena Iya, bodoh. memang, karena Ya, maksud turun. saya tidak Anda mengarang aja. memaksakan begitu. Red, sebentar Red. Aduh, dari tadi udah dijelaskan. Kalau Anda tanya validasinya, saya sudah jelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan itu ketika situasi terjadi, Al-Quran jadi solusi dan Al-Quran itu dibacakan dalam perintah sholat, dalam rakaat sholat. Itu validasi yang kuat. Bagaimana tadi dikatakan Bang Juma, diajarkan kepada para murid dalam bahasanya harus sama persis dilafalkan. Ini validasi yang kuat. Dari zamannya Nabi Muhammad mengucapkan, dia mendengar seperti itu dari malaikat Jibril. Dia sampaikan kepada para sahabat seperti itu. Dan sampai kepada kami hari ini, masih bunyinya sama. Itu validasi yang kuat. Apa yang ditanyakan tentang validasi? Pengajarannya menghasilkan ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang tidak mungkin seorang Nabi Muhammad itu mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Itu validasi yang kuat. Akalmu Iya, tadi si betina itu ngaku-ngaku Islam lalu mengatakan kemudian Bang Sumata punya kemudian kapasitas untuk membahas ya surat kabar yang berasal dari barat. Gini, andai saja kitab saudara, buku saudara itu tidak dipakai untuk mengkristenkan umat Islam, saya nggak ada urusan. Masalahnya buku itu yang Anda pakai untuk memurtadkan umat Islam. Saya sebagai pemeluk agama Islam harus tampil terdepan untuk membuka itu semua. Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqal yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab.
wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka bahwa yang dibacanya itu adalah sebuah Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta tentang Allah, padahal mereka mengetahui. Wabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'alal ladhina zalamu rijsa minas sama' bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Ini Al-Quran saya yang mengatakan. Belum lagi dikatakan dalam surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan itu dari Allah. Ini harus saya bahas. Saya harus mengupas itu supaya umat Islam itu jangan mau dibodoh-bodohi dengan mengatasnamakan Injil lah, di mana Injil itu istilah dari Al-Quran, mengatasnamakan Alkitab lah, di mana Alkitab itu adalah perkataan yang berasal dari Al-Quran. Semua diambil, Injil diambil, Alkitab diambil. Supaya apa? Supaya dianggap bahwa yang mereka baca itu adalah firman dari Allah. Apa tatama'una ayyuminu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepada apa yang kalian sampaikan, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui. Dia ngerti, dia paham. Pertanyaan saya, dia paham. Mana ucapan Yesus yang sebagai validasi, ya, pengesahan terhadap pengarang penulis Matius? Mana? Dia ngerti apa yang saya tanyakan, tapi apa yang dijelaskan tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Apakah kamu masih mengharapkan? Sebenarnya bukan dia yang bertanya ini, yang tadi namanya raib itu yang kita inginkan untuk sehat, sadar, bukan. Tapi mereka yang mendengarkan yang selama ini tertipu sepanjang zaman. Ini sederhana loh. Mana validasi, mana kemudian legitimasi dari Yesus kepada pengarang Matius? Mana. Kalau tulisan Matius, kalau kitab Anda, kitab Matius itu adalah betul sabda Yesus, firman yang diterima Yesus dari Sang Tuhan, Anda sudah pasti bisa menjawabnya langsung. Silakan Anda tunjukkan kepada kami. Tapi faktanya nonsen. Anda hanya menguti-uti, muterbalikkan fakta, muterbalikkan lidah Anda. Inilah yang Al-Quran katakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak melakukan dosa. Makanya ucapan-ucapan yang terlontar dari mereka hanya dusta. Ditanya mana, lain yang dijawab. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan diambil alih, silakan. Di sini sudah mau azhar. Lanjut. Kita sapa dulu Bang Blora. Selamat sore Bang. Sore. Selamat sore Bang. Kristen, ya. Selamat sore. Ya, ini Kristen Protestan ya. Betul ya Bang Blora? Betul.